Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya murid-muridku semuanya yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik? Alhamdulillah. Hari ini ramai banget ya, kayaknya nggak ada yang bolos ya. Ya kemarin kan yang nggak berangkat Vicky. Itu Vicky sekarang kayak udah ceria. Vicky sama Laili. Kemarin Vicky nggak berangkat, alasannya kenapa Vicky? Sakit. Sakit apa? Yuk kemarin pas bapak pulang ngajar kok lihat kamu di warung bakso. Ayo, katanya Bu Ambar Vicky sakit. Nggak boleh ya, nggak boleh bolos lagi ya Vicky ya. Ya tenang aja Vicky, tidak akan bapak kasih tahu sama Bu Ambar. Tapi ada syaratnya kamu harus rajin rajin ke sekolah, nggak hanya ke pas pelajaran bapak. Hari ini nggak ada yang nggak masuk ya, berarti masuk semua ya hari ini ya, lengkap ya. Pertemuan hari ini bapak akan menjelaskan tentang logika matematika ya. Jadi 1 jam ke depan nanti kalian bersama bapak akan membahas tentang logika matematika. Jadi bagaimana cara menarik kesimpulan, bagaimana penjelasan dari logika matematika tersebut. Intinya kalau logika matematika itu penarikan kesimpulan. Jadi matematika itu nggak hanya hitung menghitung terus ya kalian pasti bosan tentang hitung menghitung terus ya. Di logika matematika juga ada hitung menghitung, cuman tergantung soalnya aja. Yang penting eh, ini mata pelajaran ini ngetes IQ-nya jenengan. Jadi bagaimana pemikiran jenengan dalam penarikan sebuah kesimpulan. Di logika matematika ini juga ada di mirip seperti di bahasa Indonesia, tapi kalau di matematika itu lebih rumit sedikit. Oke, kita lanjutkan aja ya. Kita lanjut ke materi yang pertama. Matematika dalam logika ya. Jadi di matematika itu tetap ada logika karena semua mata pelajaran itu pakai logika. Bener nggak ya? Kalau nggak pakai logika ya nggak masuk di akal kita kan. Ya latar belakangnya apa sih logika dalam matematika itu? Latar belakangnya matematika merupakan ilmu yang memiliki cangkupan yang luas. Ya jelas sekali matematika itu cangkupannya luas. Matematika bukan hanya mempelajari angka dan perhitungan saja, namun terdapat hal-hal yang dipelajari dalam matematika selain hitungan. Nah ini seperti yang anda tidak suka nih menghitung, padahal matematika itu sebenarnya asik sih. Salah satunya adalah logika matematika ini yang enggak terlalu banyak menghitung, tapi sebenarnya bisa sih logika matematika kita bapak kasih yang hitung-hitungan juga bisa, tapi bapak rasa kalian malah nggak semangat nanti. Sedangkan logika matematika sendiri akan memberikan landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Jadi nanti kita akan belajar mengambil kesimpulan dengan hal-hal pada logika matematika yang akan kita pelajari kali ini, antara lain mengenai pernyataan. Nah, ya, jadi kita akan mempelajari tentang pernyataan, ingkaran, hubungan dua kalimat. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang kalimat majemuk, implikasi, biimplikasi, dan lain sebagainya lah. Ya, kalau waktunya cukup ya. Yang penting kalian jangan cengengesan, harus semangat. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang latar belakang terjadinya sebuah logika matematika. Lanjut ya, belum pusing ya, semangat ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pernyataan. Apa sih itu pernyataan ya? Pernyataan merupakan suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah, namun tidak keduanya ya. Jadi pernyataan itu bisa benar bisa salah ya. Sedangkan nah ini ada
ada hubungannya dengan namun tidak keduanya itu ya, biar kalian Bapak udah yakin kalian pasti bingung ke arti yang namun tidak keduanya itu. Nah ini, sedangkan suatu kalimat yang dikatakan bukan pernyataan, jika kita tidak dapat menentukan apakah kalimat itu tersebut benar atau salah atau mengandung pengertian relatif. Nah, jadi relatif. Nah, relatif itu tidak gimana ya? Relatif itu seperti tidak ada landasan kuatnya. Jadi tidak bisa tidak bisa dianalisis ya, karena kenapa? Karena relatif itu contohnya seperti kalian melihat orang cantik, kan relatif cantik dengan menurut Bapak cantik, menurut kalian tidak cantik, karena berbeda-beda lah relatif itu. Sedangkan pernyataan sendiri itu ada dua. Yang pertama pernyataan tertutup. Ingat-ingat kalau pernyataan tertutup itu bernilai benar. Sedangkan yang kedua itu pernyataan terbuka. Kalau terbuka itu belum terbukti kebenarannya. Jadi kalau yang tertutup benar, kalau yang terbuka itu belum terbukti kebenarannya. Harus kita cari dulu kebenarannya. Ya. Kita lanjut ke contohnya. Ya, contohnya ini yang mudah-mudah aja. 8 tambah 2 sama dengan 10. Ya, benar apa enggak? Ya, benar. Jadi 8 tambah 2 adalah 10 itu pernyataan tertutup, karena tertutup itu bernilai benar. Ini contoh yang salah nih. 4 kali 6. 4 kali 6 harusnya berapa? Iya, benar sekali. 4 kali 6 harusnya 24, tetapi di sini hasilnya 20. Jadi dia masuk pernyataan yang tertutup karena yang bernilai salah. Iya. Dia tetap tertutup tapi bernilai salah. 5A plus tambah 10 sama dengan 40. Dia pernyataan terbuka karena harus dibuktikan dulu. A itu nilainya berapa, kok bisa 5A plus 10 itu 40. Jadi dia masuknya ke pernyataan terbuka karena harus dibuktikan kebenarannya. Itu. Kita lanjut aja ya, nggak ada yang ditanyakan ya. Ya pokoknya intinya kalau tertutup itu bernilai benar, kalau terbuka itu harus dibuktikan kebenarannya. Tertutup itu bisa bernilai benar juga bisa bernilai salah, yang penting dia tidak harus dibuktikan. Tapi kalau yang terbuka itu harus dibuktikan, kayak gini contohnya. Yang kedua, jarak Jakarta Bogor adalah dekat. Nah, dekat Jakarta Bogor itu adalah dekat itu relatif, bukan pernyataan, karena dekat itu relatif. Dekat itu menurut saya, jauh itu kadang menurut kamu. Nah, tidak bisa didefinisi secara jelas, tidak ada landasan teorinya kalau relatif itu. Nah, ini tabel ingkaran ya. Ya, apa sih itu ingkaran? Nah, ingkaran itu didefinisikan sebagai pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Nah, pokoknya diingat-ingat kalau ingkaran itu berlawanan. Jadi kalau benar, lawannya apa? Salah. Nah, pokoknya berlawanan dari pernyataan sebelumnya. Ini ada tabelnya ini. Tabel pernyataan yang benar di ingkarannya dia akan bernilai salah. Sedangkan tabel pernyataan yang salah di ingkarannya dia akan bernilai. Nah, kita masuk ke contohnya. Contohnya yang pertama, semua murid lulus ujian. Nah, terus ingkarannya apa? Ya, ada murid yang tidak lulus ujian. Nah, jadi tidak semuanya. Dia harus berlawanan dari yang pernyataan pertama. Diingat-ingat lambangnya ya. Lambangnya ingkaran itu seperti min tapi bengkong-bengkong ya kalau bahasa Jawanya ya, ini ya. Seperti min tapi bengkong-bengkong. Dengan itu pernyataan bukan min, pernyataan ingkaran. Kita lanjut ke pernyataan majemuk. Nah, nih suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dan menggunakan kata hubung dan sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q yang disebut konjungsi, yang dilambangkan dengan, nah ini lambangnya P
V kebalik ini ya, V kebalik Q ya. Berikut adalah tabelnya, ini tabel konjungsinya ini ya. Ini yang pengertiannya tadi. Dilihat-lihat dulu. Pernyataan benar-benar makanya benar, kalau benar salah. Berarti kalau ada satu aja yang salah, dia akan bernilai salah gitu. Kalau konjungsi. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa konsep konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika keduanya pernyataan P dan Q itu benar. Nah gitu. Berarti kalau ada salah satu yang salah, dia tidak akan bisa bernilai benar. Entah itu P, entah itu Q. Ya, kita masuk ke contohnya aja. Contohnya, Budi sudah makan, belajar, dan makan. Nah, ini kan sebenarnya satu kalimat, tapi kita bisa buat dua kalimat. Nah, ini misal untuk dapat izin bermain oleh ibunya, Budi harus memenuhi kondisi di atas, jadi harus makan dan belajar. Nah, baru bisa bermain. Nah, jika satu atau bahkan kedua pernyataan dilanggar, maka Budi tidak diizinkan untuk bermain. Nah, seperti konjungsi tadi, kalau salah satu bernilai salah, dia tidak akan bernilai benar, dia akan tetap salah. Itu konsepnya, harus diingat-ingat konjungsi tadi ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ini contohnya mudah-mudah banget loh. Jadi lingkaran tadi apa? Berlawanan. Kalau konjungsi apa? Kalau konjungsi, kalau salah satu aja bernilai salah, dia tidak akan bisa bernilai benar, tetap bernilai salah. Lanjut ya. Lanjut aja. Ya, tetap nyantai kan? Nggak terburu kan? Nah, ternyata nanti kalau ada yang kurang paham langsung ditanyakan aja, nggak usah malu-malu. Ini tabel disjungsi ya. Ya, apa sih pengertiannya ya, bisa dibaca. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dan menggunakan kata hubung atau sehingga membentuk pernyataan majemuk ya. Jadi Kak, dan kalau dan itu berarti dihubungkan, itu udah masuk ke pernyataan yang majemuk tadi. P atau Q yang disebut disjungsi dilambangkan dengan P. Nah, kalau ini V nggak kebalik. Kalau tadi kan V kebalik kalau konjungsi ya. Berikut adalah tabel kebenaran disjungsi ya, dilihat lagi. Kalau benar-benar berarti benar, kalau benar salah berarti tetap benar, kalau salah benar berarti tetap benar, kalau salah berarti tetap salah. Nah, ini kan kebalikannya tadi. Nah, dari tabel dia disimpulkan bahwa konsep disjungsi hanya akan bernilai salah jika keduanya salah. Kalau yang konjungsi tadi akan bernilai benar kalau keduanya benar. Nah, salah satu aja benar, dia akan benar terus. Nah, tapi kalau kalau keduanya salah, dia akan salah. Kalau konjungsi tadi gimana? Kalau konjungsi tadi kan harus, kalau mau benar dia harus keduanya benar. Kalau salah satu salah, nilainya semuanya akan salah. Nah, ini contohnya ini. Ada contoh yang mudah ini. Contohnya, Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Nah, yang benar adalah Bandung aja. Palembang itu bukan Pulau Jawa, tapi pulau apa? Iya, Pulau Sumatera. Ya, jadi kesimpulannya apa? Pernyataan Bandung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah benar, yes. Dan sedangkan pernyataan Palembang itu salah kalau di Pulau Jawa, sehingga pernyataan Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa itu bernilai benar. Dia bisa bernilai salah kalau semuanya harus salah. Ya, kalau disjungsi, diingat-ingat ya. Ya, mudah kan? Iya. Ya, senang karena hari ini itu semuanya pada tertawa, entah itu menikmati ya, entah itu paham atau entah itu bercanda. Ya, gimana? Ya, santai aja. Kita lanjut ke implikasi ya. Diingat, implikasi itu tandanya apa? Tandanya panah ke kanan. Implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan di mana
Pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Implikasi ditandai dengan notasi anak panah. Misal P dan Q adalah pernyataan implikasi berikut. Lanjut lagi. Dibaca jika P maka Q. Nah, jadi kalau implikasi yang ini tadi maka berarti ya bacanya ya. Berikut adalah tabel kebenaran disjungsi. Tabel kebenarannya ini dikasih maka. Ini ada kaitannya dengan disjungsi tadi ya. Kita lanjut. Tabelnya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa konsep implikasi akan bernilai salah hanya jika sebab bernilai benar. Namun jika akibat bernilai salah, selain itu implikasi bernilai benar. Nah, jadi implikasi akan bernilai salah jika sebabnya itu bernilai benar, namun akibatnya bernilai salah. Nah, sebabnya bernilai benar, akibatnya bernilai salah. Nah, jadi dia akan tetap bernilai salah. Tapi kalau sebabnya itu bernilai salah dan akibatnya bernilai salah juga, dia akan tetap benar. Iya. Terus gimana kalau sebabnya itu salah, akibatnya itu benar, Pak? Ya tetap akan benar. Nah, jadi konsepnya itu dia akan bernilai salah jika sebabnya itu bernilai benar dan akibatnya bernilai salah. Ini dilihat tabelnya ini loh. Bentar, dilihat tabel yang ini. Nah, ini sebabnya benar, akibatnya salah, maka kesimpulannya adalah salah. Oke, paham? Ya, kita langsung masuk contoh ya, murid-murid. Kita masuk ke contohnya. Jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. Nah, ada yang bisa menjelaskan tentang pernyataan ini mengenai contoh tadi yang barusan Bapak jelaskan? Ya, kita bahas sama-sama aja. Jika Budi sembuh, betul Budi sembuh, lalu Budi masuk sekolah, Budi telah melakukan hal yang benar. Namun jika Budi sembuh namun tidak masuk sekolah, Budi berbuat salah. Iya, karena pernyataannya adalah jika Budi sembuh maka Budi akan sekolah. Nah, karena mengingkari janjinya itu karena dia salah. Lalu bagaimana jika Budi belum sembuh? Nah, perhatikan bahwa Budi hanya berjanji masuk sekolah jika dia sembuh. Ya, jadi dia akan berangkat sekolah kalau dia sembuh. Kita terfokus sama pernyataan contohnya. Nah, akibatnya jika dia masih belum sembuh, tidak masalah bagi Budi untuk tidak masuk sekolah ataupun tidak, karena dia tidak melanggar janjinya. Ya, kita kenapa bisa seperti ini? Karena seperti kita ingat-ingat, kalau sebabnya bernilai salah dan akibatnya bernilai benar, maka dia tetap akan bernilai salah. Itu kuncinya untuk bernilai salah. Kalau salah satu itu tadi tidak terjadi, maka dia akan bernilai benar terus. Nah, tadi implikasi, sekarang biimplikasi. Ya, ini tabelnya ya. Ya, sekarang penjelasannya biimplikasi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika ya. Sehingga membentuk pernyataan majemuk ya. Pokoknya ini membahas tentang pernyataan majemuk ya. P jika dan hanya jika Q yang disebut biimplikasi yang dilambangkan dengan, nah kalau tadi kan panahnya cuman ke kanan, kalau ini kiri kanan, nyambung dia ya. Berikut adalah tabel kebenaran biimplikasi. Ini tabelnya, dilihat dulu tabelnya. Bapak dekatkan ya, zoom. Nah, jadi kalau benar-benar dia akan Oke, lanjut ya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep biimplikasi
akan bernilai benar. Nah, ini di garis bawahnya akan bernilai benar. Langsung lihat tabelnya. Jika sebab dan akibatnya pernyataan Q dan P dan Q bernilai sama ya. Jadi kalau sama itu dia akan bernilai benar. Contoh kayak yang di atas sama yang bawah, yang paling bawah. Jika P-nya B benar, Q-nya B juga benar, maka kesimpulannya adalah benar juga. Dan sebaliknya, jika salah semua, dia akan bernilai benar juga. Nah, ya ini masuk contohnya. Contoh, ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Nah, penjelasannya, jika ayah mendapatkan gaji, maka ayah bekerja. Jika ayah telah bekerja, maka ayah akan mendapatkan gaji. Sebaliknya, jika ayah tidak mendapatkan gaji, maka ayah sedang tidak bekerja. Dan jika ayah tidak bekerja, maka ayah tidak akan mendapatkan gaji. Kalau yang ini mudah ya dinilai, soalnya dia kalau benar-benar dia akan benar-benar, kalau salah-salah tetap akan benar-benar. Oke. Dari contoh-contoh yang Bapak berikan tadi, ada yang ditanyakan mengenai implikasi, lingkaran, konjungsi, disjungsi. Ya, selalu diingat-ingat ya. Semuanya ada yang ditanyakan apa tidak mengenai materi tentang logika matematika tadi? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, berhubung waktunya juga sudah habis, kalian juga pasti sudah pada lapar ya, udah pada pengen istirahat. Ya udah, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya tidak ada yang bolos lagi ya, kayak Vicky ya. Vicky pertemuan besok rajin lagi ya. Ya, pertemuan besok Bapak tetap akan membahas tentang logika matematika ya. Ya, jadi biar kalian ini bisa tambah semangat, jangan ngitung-ngitung yang rumit-rumit dulu ya. Ya, pertemuan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.